Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita channel Kelas Hukum, tempat kita belajar hukum bersama-sama. Tapi kali ini kita berbeda dengan kelas hukum yang sebelumnya ya. Kali ini kita memasuki segmen yang baru, di mana pastinya kita nggak bakal sendirian karena kali ini kita bentuknya podcast. Kalau biasanya kita bincang-bincang tentang hukum itu secara runut ya, kayak dasar-dasarnya, terus kasus-kasus yang terjadi. Nah, kalau di segmen kali ini mungkin kita bakal lebih santai ya. Kita hari ini mau ngobrolin tentang LPPA Bina Aisyah Kalimantan Timur. Nah, di samping kanan dan kiri saya udah ada dua orang yang siap membagi ilmu dan pengalamannya ke teman-teman semua. Yang pertama ada Mas Muksid An-Nafi. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah baik ya. Kemudian di sebelah sini ada Mbak Putri Amalia. Baik, Mbak, kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik. Gimana, Mbak Ana? Alhamdulillah baik. Makasih loh udah ditanya balik kan. Ya, lupa. Ntar lupa. Lanjut aja. Masa lanjut? Nah, seperti yang kita sebutkan sebelumnya nih, kita mau bahas tentang LPPA Bina Aisyah. Mungkin beberapa dari teman-teman udah ada yang tahu gitu ya LPPA Bina Aisyah, entah dari Instagram, dari status WhatsApp, atau dari teman-teman yang lain mungkin dari mulut ke mulut gitu kan penyampaiannya. Tapi nggak bisa kita pungkiri kalau masih banyak juga teman-teman dan masyarakat lain yang belum tahu gitu terkait LPPA Bina Aisyah. Nah, mungkin kita, karena saya juga penasaran nih, kita langsung aja kali ya tanya-tanya sama kedua narasumber yang udah hadir membersamai kita pada hari ini. Ya, mungkin kita langsung aja ya, kita pengen tahu nih LPPA Bina Aisyah itu apa sih? Mungkin bisa dijelaskan sama Mas Muksid dulu. Oke. Terima kasih nih Mbak ya sudah mengundang ini ke sesi pada sore hari nih ya Mbak. Iya. Wah, sejuk gitu ya kayak cuacanya nih Mbak sore hari nih Mbak. Iya, kebetulan sejuk banget, mendukung suasananya buat ngobrol. Ya, jadi sesuai yang ditanyakan Mbaknya tadi ya, apa sih itu LPPA ya? Jadi LPPA sendiri kepanjangan dari Lembaga Pendampingan Perempuan dan Anak. Nah, Lembaga Pendampingan Perempuan dan Anak ini bergerak di bidang jasa hukum, bantuan cuma-cuma gitu ya, atau secara gratis nih kepada masyarakat, yang dimana juga tidak hanya memberikan jasa hukum saja gitu ya, tapi kita juga memberikan sebuah penyuluhan-penyuluhan kepada perempuan dan anak dan juga keluarga nih, supaya dalam hubungan keluarganya itu semakin kuat gitu ya, semakin kuat dan juga harmonis tentunya. Nah, di LPPA sendiri ini juga bisa terbilang baru gitu ya, baru terbentuk gitu. Oh, baru terbentuk. Boleh tahu nggak sih kayak kalian ini ngebentuk LPPA ini untuk apa gitu? Dasarnya apa atau apa yang bikin kalian ini kayak pengen diriin LPPA gitu? Boleh tahu nggak? Gimana? Ah, Saya? Mbak Amel kali ya, udah ngomong soalnya. Oke, terima kasih ya Mbak Ana sudah menghadirkan kami berdua di segmen baru ya di channel Kelas Hukum. Tentunya kami hadir karena ingin gitu ya, ingin membantu atau menyelesaikan solusi setiap permasalahan masyarakat yang ada. Dalam konteks kembali lagi kita lebih spesifikkan kepada perempuan dan anak. Nah, bantuan hukum yang kami berikan terhadap masyarakat merupakan suatu media yang digunakan oleh semua orang dalam rangka apa? Dalam rangka menuntut hak-haknya gitu ya, menuntut hak-haknya atas dasar perlakuan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia khususnya. Nah, hal ini didasari oleh artinya pentingnya gitu ya, pentingnya perlindungan hukum bagi setiap manusia atau setiap masyarakat yang ada, tidak terlepas dari latar belakang etis, agama, keyakinan politik, dan lain-lain sebagainya gitu ya. Yang kemudian namun gitu ya, kenyataannya di sini di masyarakat yang ada adalah banyak masyarakat yang kemudian tidak mampu untuk membayar advokat ya atau pendamping hukum gitu ketika kemudian menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada gitu. Nah, kami hadir gitu ya untuk memberikan solusi. Oh, ternyata ada loh bantuan hukum secara cuma-cuma gitu ya. Sesuai dengan amanat peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 ya, tahun 2011 tentang pasal 1 ya, pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 gitu menyatakan bahwa
bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma ya, secara cuma-cuma. Gratis berarti. Iya, gratis secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum, dan penerima bantuan hukum tersebut itu siapa gitu ya. Siapa penerima bantuan hukum tersebut adalah orang atau sekelompok orang yang miskin gitu ya. Artinya apa? Ketika kemudian teman-teman tidak mampu gitu ya membayar advokat dan pendamping hukum, kami siap membantu teman-teman gitu atas dasar undang-undang tadi gitu ya. Sehingga kalau kita mengacu kepada peraturan Kalimantan Timur gitu ya, kita juga hadir di Samarinda di Provinsi Kalimantan Timur. Kita mengacu pada peraturan daerah nomor 5 tahun 2019 tentang bantuan hukum itu sebagai amanat undang-undang yang saya sampaikan tadi, undang-undang nomor 16 tahun 2011 gitu ya, untuk mempertegas mengenai pentingnya bantuan hukum bagi masyarakat yang sedang berhadapan dengan hukum namun tidak mampu untuk membayar atau menyewa gitu ya advokat tadi. Nah, kalau kita berbicara mengenai hadirnya lembaga kami, lembaga pendampingan perempuan dan anak gitu ya, kita melihat kasus ya Kak ya, Kak Moksid, sama-sama kita melihat bahwa dari sumber PPA gitu ya, Simponi PPA menyatakan bahwa pada tahun 2019 gitu ya, terdapat 628 kasus ya. Banyak juga ya. Banyak sekali kalau kita melihat dari data yang ada gitu ya. Terhadap kasus apa? Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tadi gitu ya. Terhadap kasus perempuan dan anak tadi di tahun 2020 tahun lalu gitu ya, tercatat 600 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kalimantan Timur khususnya. Bagaimana kemudian terjadi di kasus-kasus daerah-daerah lainnya, kita bisa melihat mungkin teman-teman yang berada di daerah lain itu lonjakan kasus itu cukup tinggi ya, dari tahun ke tahun gitu. Nanti mungkin Mas Muksid bisa menambahkan kenapa terjadi lonjakan kasus tersebut gitu ya. Jadi kami hadir gitu ya di latar belakangi agar kemudian bisa memberikan solusi, membantu masyarakat khususnya orang-orang atau sekelompok orang yang miskin. Nah, itulah semangat kami untuk menghadirkan LPPA, mendampingi masyarakat dan terus memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di masyarakat, terkhusus kembali lagi kepada perempuan dan anak. Ya, itu mungkin Mas Muksid atau tambahan. Jadi memang gitu ya, hadirnya LPPA ini tidak terlepas dari melonjaknya gitu ya kasus perempuan dan anak di wilayah Kalimantan Timur. Karena di Samarinda sendiri itu paling tinggi tuh Mbak, di Samarinda yang disampaikan tadi Mbak Amel tadi 600-an lebih. Iya, gitu 600-an lebih. Dan kemudian yang kedua itu ada di Kota Bontang, sekitar selisihnya tipis banget nih, 600 berapa gitu. Cuman masih tertinggi di Samarinda. Nah, semangat itulah yang kita bangun untuk menurunkan gitu ya, atau mengatasi dan juga memberikan solusi kepada perempuan dan anak ataupun di dalam keluarganya yang sedang memerlukan pendampingan hukum dan juga menyelesaikan perkara hukum yang lainnya. Bahkan kita bisa memberikan atau membantu agar keluarga tersebut tetap menjaga hubungannya tetap harmonis gitu ya. Dan juga sebenarnya ada nilai plus dan juga minusnya nih ketika memang angka tersebut naik atau tinggi. Nah, kalau misalkan kasus yang didata gitu ya, didata oleh PPA atau pendampingan perempuan dan anak gitu ya. Nah, itu 600 sekian. Itu sebenarnya positifnya adalah kesadaran masyarakat itu dalam melaporkan gitu. Dalam melaporkan itu berarti sudah hidup gitu ya. Kesadaran masyarakatnya sudah hidup. Tapi memang dalam penanganan perkaranya gitu ya, atau permasalahan hukumnya memang masih ada batasan-batasan, karena memang hanya dinas saja yang dimana itu di bawah naungan pemerintah. Nah, pemerintah sendiri tidak bisa langsung nih membantu untuk mendampingi baik saat pengaduan kepolisian ataupun mendampingi ke persidangan atau pengadilan, atau juga saat pemanggilan di kejaksaan gitu kan, biasanya ada dimintai keterangan-keterangan lagi. Nah, di sana memang tidak mampu pihak dinas buat mencapai berarti dia kayak dari dinas tuh kayak nggak bisa langsung terlibat gitu. Iya, nggak bisa terjun langsung tuh untuk mengatasi yang sifatnya litigasi atau di dalam pengadilan. Nah, karena itulah hadirnya lembaga pendampingan perempuan dan anak ini
untuk memberikan atau membantu di dalam hukum, khususnya di bidang litigasi, untuk mendampingi masyarakat tersebut, karena memang jangkauan dari dinas tersebut atau pemerintah tersebut terbatas. Jadi memang dari dinas itu berarti nggak bisa menangani langsung yang dalam pengadilan ya? Iya, betul sekali. Berarti memang semangatnya nih untuk mengakomodir permasalahan yang ada di masyarakat, terkhususnya perempuan dan anak tadi ya? Iya benar, Yang spesifik ya. Dan yang memang yang tidak bisa ditangani langsung oleh dinas itu yang menjadi semangat utama mungkin. Iya, semangat. Boleh tahu nggak sih visi misi apa yang kemudian diusung sama LPPA ini? Kayaknya kan udah luar biasa banget gitu semangat pembentukannya. Boleh tahu nggak emang visi misi yang mau dicapai ke depannya tuh apa aja gitu kan? Oke. Teman-teman, kalau misalnya berbicara mengenai suatu lembaga pasti punya semangat dan visi misi ya, agar kemudian terciptanya lembaga tersebut gitu. Arahnya mau kemana sih gitu. Jadi kalau berbicara mengenai lembaga pendampingan perempuan dan anak Bina Aisyah gitu ya, memiliki visi terciptanya kehidupan perempuan dan anak serta keluarga yang memiliki kualitas dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi yang berlandaskan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Kita kembalikan lagi, landasannya apa? Landasannya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kayak Pancasila nomor 1 Iya, ya? kita kembali lagi ya ke Pancasila, sila pertama ya, sila pertama. Nah, dari visi tersebut gitu ya, kami menuangkan ke misinya. Apa yang kemudian menjadi misi kami? Yang pertama adalah memberikan pendampingan ya. Kenapa memberikan pendampingan? Itu tadi kami hadir memberikan pendampingan gitu ya terhadap kasus-kasus terkait perempuan dan anak. Jadi misi kami itu memberikan pendampingan, konsultasi dan advokasi terkait hukum. Lalu yang kedua adalah memberikan sosialisasi dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan keluarga pada umumnya yang terkhusus kembali lagi kepada perempuan dan anak. Kembali lagi ya, saya sampaikan bahwa lembaga kami hadir spesifik gitu untuk menangani kasus-kasus tentang perempuan dan anak. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga itu melakukan tindakan preventif dan represif dalam kasus-kasus KDRT, misalnya penelantaran anak sama eksploitasi anak. Nah, yang keempat adalah melakukan pengkajian, pendidikan dan sosial masyarakat terhadap perempuan dan anak serta keluarga dalam rangka apa? Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan peran gitu ya, peran serta perempuan dan anak di aspek pembangunan itu tadi. Nah, itu yang kemudian menjadi semangat kami, semangat lembaga kami tuangkan kepada visi dan misi kami gitu. Nah, itu teman-teman. Berarti kan tadi ada dibilang mencakup kegiatan sosial juga ya? Iya, benar. Bentuk dari LPPA ini apa sih? Apakah relawan masyarakat, organisasi atau gimana gitu? Kok kayaknya nggak cuman bergerak di bidang hukum aja, tapi juga ke ranah sosialnya gitu kan? Jadi Peran bentuknya ya. apa? Bentuk lembaganya gitu kan? Oh, mungkin Mas Muksid. Ya, jadi untuk bentuk lembaganya sendiri bisa dibilang kami adalah yayasan. Yayasan memang kita fokuskan untuk bergerak di bagian hukumnya, yayasan untuk dalam pendampingan hukum. Namun karena status kami yayasan sehingga kami bisa mengembangkan banyak kegiatan dan juga banyak ini yang bisa kita lakukan. Untuk kegiatannya itu tidak hanya pendampingan hukumnya saja nih, namun kita bisa bentuknya pemberdayaan perempuan dan juga membantu dalam pendidikan non formal gitu untuk anak-anak. Nah, selain kegiatan tersebut juga kegiatan keagamaan untuk memberikan pemahaman-pemahaman yang kembali lagi visi kami gitu ya, yang berlandaskan kepada ketuhanan yang Maha Esa, sehingga kami juga memberikan pemahaman-pemahaman keagamaan yang tentunya yang baik gitu. Oke, jadi bentuknya yayasan ya, karena memang cakupannya jadinya lebih luas, Iya, gitu, jadi lebih bisa luas. mencapai ranah sosial dan lain-lain. Nah, kan kalau misalnya sepengetahuan saya nih, kalau misalnya di kasus-kasus perempuan dan anak itu kan kadang orang-orang itu, apalagi perempuan gitu kan, kadang tuh saya lihat tuh kayak agak terserang gitu kan mentalnya, entah dia jadi sedih atau stres berlebih gitu. Nah, kalau misalnya LPPA ini, dia siap menghadirkan peran-peran apa saja sih? Ya, kayak elemen-elemen yang tergabung dalam itu apa aja gitu, buat mengatasi kayak masalah kesehatan tadi yang saya bilang gitu. Ada nggak sih LPPA ini menyediakan kemudian itu tadi orang-orang yang bisa
bisa membantu di bagian kesehatan, mental dan lain-lain. Yang berkompeten gitu ya Mbak. Iya, Ya, benar. benar-benar. Jadi mungkin saya jawab ya, Iya, Mbak. banget. Nah, kalau berbicara siapa aja kemudian terlibat dalam lembaga kami, tentu tidak hanya advokat saja gitu ya. Banyak orang yang kemudian terlibat di lembaga kami. Yang pertama tentu advokat ya, yang akan mendampingin kasus-kasus kalau misalnya ranahnya di litigasi atau non litigasi. Nanti Mas Muksid bisa menambahkan peran-perannya. Lalu yang kedua adalah psikolog. Psikolognya juga. Ya benar, karena kasus kita tadi kan terkait perempuan dan anak ya. Jadi nggak jauh-jauh dengan kekerasan seksual, kekerasan terhadap anak dan sebagainya, yang kemudian akan mempengaruhi mental seseorang ya, mempengaruhi mental seseorang baik perempuan dan anak. Jadi hadirnya psikolog agar membantu gitu ya secara fisikis seseorang. Jadi kalau misalnya di ranah pengadilan pasti Korban, pelaku. korban pasti diminta sehat nggak ini korban sebelum kita masuk ke ranah pengadilan ya, litigasi. Jadi perlu yang namanya psikologis untuk membantu mengembalikan gitu ya situasi atau pemikiran seseorang gitu. Agar Jadi kembali sehat gitu ya. ya benar. Lalu yang kedua, selain advokat, terus psikolog, ada juga dokter gitu ya. Ranah dokter yang kemudian hadir kembali lagi karena kasusnya itu tadi ya, perempuan dan anak, nggak jauh-jauh dengan kesehatan. Maka ketika kemudian psikologis sudah angkat tangan kali ya secara pemikiran, kita coba hadirkan yang namanya dokter untuk membantu memulihkan kembali kesehatan gitu ya, baik fisiknya maupun fisikisnya. Nah, itulah yang kemudian ada pihak-pihak yang terlibat dalam lembaga kami gitu ya. Selain advokat, ternyata juga ada dokter loh dan psikologis, dan teman-teman ini ya para legal yang membantu gitu ya membersamain kasus-kasus atau pendampingan yang terjadi gitu. Mungkin itu dari saya, mungkin Mas Muksid Ya, bisa jadi memang menambahkan. peran-peran di sini dari psikolog dan juga dokter di sini sangat membantu gitu ya untuk membantu upaya represif yang kita coba lakukan gitu ya. Karena Sesuai misi. sesuai dengan visi dan misi kami juga. Dan juga peran dokter nih bagaimana sih, biasanya kalau misalnya mengalami kekerasan itu ada bekasnya gitu kan Mbak. Iya. Nah, itu bisa divisum Alat untuk bukti, sebagai alat ya. bukti bahwa benar. memang telah terjadinya kekerasan. Nah, sebelum kita melakukan pendampingan pasti ada alat-alat bukti yang harus dipenuhi dulu bahwa memang benar telah terjadi kekerasan, baik kekerasan seksual ataupun kekerasan dalam rumah Fisik, tangga. iya. Secara fisik itu kan biasanya ada tuh Mbak. Nah, kemudian dari psikolog ini bisa tuh bilang ahli gitu kan. Iya, ahli banget mengembalikan mental gitu. Iya, mental gitu kan. Kalau bahasa zaman anak sekarang apa ya? Mental health. Mental health ya. Nah, itulah perannya psikolog yang memberikan semacam keterangan-keterangan gitu kan untuk memperkuat bahwa memang orang tersebut ini atau korban dari tindak kekerasan ini memang sedang bermasalah. Nah, disitulah peran-perannya. Kemudian selanjutnya dalam pendampingan nih, baik dalam memediasi gitu kan, biasanya ketika permasalahan rumah tangga itu sudah tidak bisa diselesaikan dengan yang bermasalah atau dengan keluarga tersebut, maka harus ada orang luar nih yang ikut membantu dalam memediasi, pihak ketiganya gitu kan, untuk mendamaikan dan juga memberikan jalan tengah atau solusi agar hubungan mungkin pernikahan gitu yang sudah lama terbangun tetap terjaga gitu dan justru membaik dan menjadi kembali lagi harmonis. Tetap harmonis gitu. Ya, tentunya. Berarti sumber daya yang tersedia ini memang udah memadai ya, kayak Iya, nggak cuma benar-benar. bergerak di bidang hukumnya aja, tapi ada kayak peran-peran lain gitu yang perlu terlibat untuk membantu di bagian kesehatannya gitu ya. Iya, benar-benar. Terus kalau misalnya dari masyarakat mau mengajukan laporan atau aduan tuh ada prosedurnya nggak sih dari LPPA ini? SOP ya. Iya, apakah nanti langsung datang aja ke kantor atau gimana gitu kan? Gimana, siapa nih yang jawab? Ya, mungkin Rebutan dong. Mas Muksid mungkin ya. saya sedikit itu yang menjelaskan. Sebenarnya untuk opsi pengaduannya itu beragam gitu ya. Kalau dari melalui dinas gitu ya, itu ada namanya UPTD PPA yang melakukan mewadahi gitu ya pelaporan-pelaporan. Nah, namun kalau misalnya khusus dari kami bisa langsung datang ke Jalan Merdeka 3
nomor 23 RT 86 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang di Kota Samarinda. Nah, bisa juga melalui kontak person di bawah sini ya, mungkin nanti bisa iya, gitu nanti ya. bisa tim ya. banget kita minta Kontak bantuan person. sama tim kami. Ya, Di bawah dan juga ya, Instagram gitu ya di atas Iya, ya, Instagram media, ya, media. Oh, kami. ternyata di Instagramnya juga. Ya bener, teman-teman silakan datang ya ke media kami di Instagram @LPPA Bina Aisyah, atau teman-teman ke email ya, email kami perempuan dan anak @gmail. Itu nanti kalau misalnya kita DM gitu bakal dibalas nggak sih? Siapa tahu malu kan mau datang ke kantor gitu, mana nanya lewat sosmed gitu. Bener, ya benar dibalas kok teman-teman. Jadi teman-teman boleh banget DM ya, apalagi anak muda sekarang ya, biasa DM-an. Gitu, Iya, kan, langsung. insya Allah nanti akan dibalas gitu ya dengan cepat, mungkin. secepat mungkin. Terus juga kalau berbicara mengenai SOP ya, selain alamat juga harus ditahu kontak person. Teman-teman harus punya identitas ya. Jadi kalau nggak ada identitas agak susah gitu ya ketika Anonim gitu ya. Iya, Anonim. agak susah. Siapa sih ini yang bermasalah gitu? Yang pertama tentunya identitas atau KTP ya. Yang kedua adalah surat keterangan tidak mampu, karena memang kalau sesuai dengan syarat Kementerian Hukum dan HAM itu harus memiliki surat keterangan tidak mampu. Tapi kalau misalnya nanti nggak punya, coba dikomunikasikan ya dengan tim-tim LPPA Bina Aisyah. Dikonsultasikan gitu ya. Iya, jadi sebelum kita masuk ke ranah pengadilan, kita coba konsultasi dulu nih bareng-bareng bersama-sama apa sih yang menjadi permasalahan teman-teman. Nah, yang ketiga apa? SOP-nya atau syaratnya adalah permasalahannya apa. Jadi jangan sampai teman-teman gabut, gabut datang ke kantor nggak ada permasalahannya ya juga bingung ya. Iya, bingung juga. Jadi yang paling penting ya sebenarnya elemen paling penting adalah punya permasalahannya spesifik, perempuan dan anak. Oke. Lalu yang terakhir atau yang keempat adalah dokumen atau bukti gitu ya. Jadi sebagai penguat juga teman-teman bahwasanya ini loh bukti dan dokumen kami yang kemudian menghadapi permasalahan tadi gitu. Jadi punya permasalahannya apa, punya dokumen alat buktinya apa gitu. Nah, maka itu yang kemudian menjadi syarat agar mendapatkan pendampingan ya oleh Lembaga Pendampingan Perempuan dan Anak Bina Aisyah. Nah, itu yang kemudian menjadi SOP kami. Dan adapun kalau misalnya teman-teman pengen datang langsung, tadi sudah disampaikan sama Mas Muksid ya, di Jalan Merdeka 3 nomor 23 gitu. Nah, teman-teman juga harus tahu nih, takutnya nanti ke kantor tapi tutup ya. Agak repot ya, agak repot. Iya bener, apalagi jauh-jauh dari Sangatta, dari Balikpapan gitu ya, agak jauh. Jadi teman-teman harus tahu jadwal kami di hari Senin sampai hari Sabtu. Nah, jadi kalau hari Senin sampai Kamis itu jam 8.00 sampai jam 4.00 sore hari. Tapi kalau misalnya hari Jumat ya, Jumat Sabtu itu jam 8.00 sampai jam 3.00. Nah, teman-teman catat jadwal kantor kami buka. Itu Mbak Ana. Ya, berarti dari pagi sampai sore ya, bisa dicatat tuh, takutnya ntar teman-teman datang ke sana kelewatan waktunya, timnya udah pada nggak ada. Iya, gitu, sudah balik, pada balik. Berarti tadi tuh yang disiapkan harus ada identitas. Apalagi tadi saya lupa Surat gitu keterangan kan. tidak mampu, Surat keterangan Tidak mampu, permasalahan hukum, permasalahan sama alat Nah, bukti. buktinya penting juga ya. Iya, Kalau betul. nggak ada bukti nanti kesannya kasusnya kayak halu-halu doang. Iya, gitu. betul sekali, halu-halu, Mbak. Halu canda-canda gitu gitu. TBL. Nah, kayaknya saya pengen nanya ini dah. Apa itu? Kan katanya tadi LPPA ini baru-baru aja ya dibentuk. Boleh tahu nggak sih kapan pembentukannya? Barangkali nanti dari teman-teman pengen ngirimin hadiah anniversary gitu kan. Bener banget. Jadi kalau siapa nih yang jawab nih? Siapa Saya ya. Jadi kalau misalnya ditanya kapan sih berdirinya LPPA Bina Aisyah, secara legalnya itu tanggal 27 April 2022. Tapi semangat itu sebenarnya jauh dari tanggal 27 April 2022 ya Mas Muksid. Jadi semangat itu dari tahun berapa Mas? Dari awal tahun ini 2022. Iya, cuman secara legalnya itu tanggal 27 April 2022. Nah, yang merupakan Lembaga Pendampingan Perempuan dan Anak Bina Aisyah, yang merupakan organisasi bantuan hukum
secara cuma-cuma gitu ya, yang ingin membantu masyarakat banyak gitu ya, masyarakat banyak agar mendapatkan haknya tadi yang saya bilang. Nah, teman-teman juga harus tahu ya kalau misalnya Lembaga Pendampingan Perempuan dan Anak sudah memiliki atau mendapatkan surat keputusan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dan tadi sudah dibahas terkait peran-peran siapa aja yang terlibat, tentunya ya advokat, dokter, psikolog dan paralegal yang kemudian berkualitas gitu ya dalam mendampingin pemohon bantuan hukum tadi dalam perkara dalam proses pendampingan, baik nanti perkara pidana maupun perkara perdata dan tata usaha negara. Jadi Mas Muksid mungkin bisa nambahin tuh jenis-jenis pelayanan apa yang ada di LPPA gitu. Ya kan Mbak? Boleh izin Mbak? Boleh banget. Ya, kalau jenis-jenisnya gitu ya, yang disampaikan tadi oleh Mbak Amel bahwa memang kami dapat menangani dan membantu perkara di ranah pidana, perdata, dan tata usaha negara. Kemudian juga ada di luar dari ketiga tersebut, yaitu non litigasi. Kalau tadi litigasi dan ini non litigasi. Non litigasinya itu ada, kita bisa melakukan penyuluhan hukum untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya bahwa masyarakat itu saling peduli gitu ya satu sama lain, dan juga kepekaan gitu ya terhadap masyarakat, terhadap lingkungan gitu ya, terhadap orang-orang di sekitarnya, dan juga bisa membantu untuk memberikan informasi gitu ya ketika tahu gitu bahwa saudara-saudaranya ataupun kerabatnya atau tetangganya dalam permasalahan hukum itu sebenarnya sedang membutuhkan bantuan, tapi karena tidak mengetahui dan juga bingung gitu harus mengadu kemana untuk meminta keadilan, mendapatkan haknya. Nah, dari hadirnya LPPA inilah memberikan sebuah solusi tersebut. Namun memang harus masyarakat ya, harus masyarakat juga membantu gitu membagikannya. Karena nggak mungkin juga kan dari tim-timnya yang nyari-nyari kasusnya, kayak nggak bisa dijangkau gitu, nyari sendiri gitu kan. Ya, sehingga jadi emang perlu kesadaran masyarakat. Iya, kesadaran masyarakatnya juga untuk mendapatkan hak-haknya. Jangan sampai teman-teman pasti pernah mikirkan ya bahwa pisau itu tumpul ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, perspektif itu sebenarnya bisa aja dari masyarakat gitu ya, bukan dari penegak hukumnya gitu ya sebenarnya, karena masyarakatnya aja yang tidak mau memperjuangkan lebih sadar atau memperjuangkan atas hak-haknya. Mindset itu nggak ada sebenarnya gitu. Jadi kesadaran masyarakat terhadap hukum harus ada gitu ya, harus ditingkatkan lagi gitu. Itu mana? Nah, tadi tuh kalau nggak salah saya ada dengar nih, entah dari Mbak Amel atau Mas Muksid itu ada menyebutkan terkait dinas gitu kan. Nah, emang peran-peran lembaga apa sih, kayak ada lembaga-lembaga lain gitu yang terlibat di LPPA ini? Terus tuh kayak peran-peran itu apa aja gitu? Iya, memang jadi ada dinas-dinas yang sebelumnya itu khusus dari pemerintah untuk menangani gitu ya, menerima aduan atau laporan dari masyarakat tentang kasus-kasus kekerasan seksual, kasus human trafficking atau tindak pidana perdagangan orang, penelantaran orang, dan juga masih banyak nih kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Karena memang dilihat dari baru-baru ini aja gitu ya, tahun-tahun terakhir ini terjadi pandemi gitu ya, sehingga banyak permasalahan keluarga baik secara ekonomi, kemudian adanya ini ya hubungan di luar gitu ya dari keluarga gitu, dan banyak hal lah permasalahan. Nah, dari dinas tersebut ada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu di tingkat kota, dan kemudian ada unit pelaksananya, yaitu unit pelaksana perlindungan perempuan dan anak. Nah, itu namanya UPTD PPA. Nah, itu ada tingkat kota dan juga tingkat provinsi. Nah, kemudian untuk dinasnya sendiri di tingkat provinsi itu ada namanya Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, namun dinas-dinas tersebut tidak mampu menjangkau ke wilayah-wilayah seperti ketika berurusan dengan litigasi atau di dalam pengadilan, baik saat pengaduan ke kepolisian, pendampingan saat penyelidikan, kemudian pendampingan saat persidangan, dan juga pemanggilan ketika di dalam
ini ya pemanggilan di tingkat kejaksaan, nah itu tidak mampu menjangkau, sehingga kehadirannya lembaga pendampingan perempuan dan anak ini memberikan solusi untuk mendapatkan hak masyarakat dan juga keadilan. Begitu Mbak. Jadi LPPA ini dia kayak menjangkau di bagian litigasinya gitu ya, atau Ya. di pengadilannya gitu. Nah, boleh nggak sih saya kepo-kepo nih? Kan katanya LBH ini gratis ya? Ya, Gratis benar. kan ya? Benar, Cuma-cuma tadi saya dengar. Nah, boleh nggak sih saya tahu sumber dana kalian itu dari mana gitu? Kok bisa memberikan pendampingan hukum gratis? Apakah ada sumbangan-sumbangan, sokongan dari anggotanya atau gimana gitu kan? Oke, mungkin itu bisa Mas Muksid ya Oh, sebagai ketua LPPA. Oh, ketuanya. Iya, benar. Luar biasa sekali. Ya memang ini yayasan berdiri secara mandiri gitu ya, didirikan oleh salah satu advokat gitu ya, advokat yang juga terlibat di dalam LPPA ini, yang membantu memberikan pendanaan dan juga banyak memberikan masukan gitu agar lembaga ini semakin berkembang gitu ya, baik dari secara komunikasinya, pembangunan jaringannya di tiap daerah, dan juga pengembangan yang lainnya gitu, untuk meningkatkan baik dari pendampingannya, pemberdayaannya, dan juga bagaimana nih pengembangan dalam hal SDM juga, SDM di dalamnya gitu ya tentunya ya, dalam bekerja untuk ini ya, memberikan atau membantu masyarakat bagaimana mendapatkan hak-hak tadi, mendapatkan hak-hak yang dimana seharusnya didapatkan malah nggak didapatkan. Nah, kita akan bantu memperjuangkan hal tersebut. Berarti ini emang kayak benar-benar gratis ya, karena memang dananya udah ada disediakan gitu. Jadi masyarakat kayak nggak perlu khawatir lagi gitu. Iya, kan, tapi ngeluarin duit atau gimana. benar. Tapi karena awal ya kita berdiri, Iya. jadi mohon bantuannya untuk teman-teman yang Mohon nonton bantuannya, gitu ya. Semoga kami cepat akreditasi Iya, ya, cepat di akreditas Kementerian Hukum agar dan HAM. mendapat ini ya bantuan dana dari Kementerian Hukum dan Iya. HAM. Oh, amin amin. Dan juga Mohon doanya. bisa juga kita mendapatkan pendanaan dari ini ya pemerintah provinsi Iya, gitu ya, pemerintah. dari APBD, ketika memang apa yang kita kerjakan ini memang sudah benar secara profesional, dan kita tunjukkan pekerjaan kita akan bekerja secara profesional, maka tidak ragu lagi gitu ya untuk memberikan kerjasama nih atau MOU Benar, gitu ya benar. dengan pemerintah. Iya, jadi semua elemen harus berkolaborasi ya, bersinergis, Bersinergis. bareng-bareng gitu ya. Karena kita nggak bisa berdiri sendiri Iya, ya, betul jadi sekali. butuh pemerintah juga ada, dan semua elemen lembaga-lembaga lain juga ada gitu. Jadi sama-sama, tapi tetap kita berdiri sendiri ya, Iya, Mas tetap berdiri Muksid, sendiri. tetap berdiri sendiri. Tetap independen gitu. Ya, Iya, independen, benar, benar sekali. benar banget dah. Nah, mungkin itu tadi ya, sebenarnya saya ini masih pengen ngobrol banyak gitu kan, karena kayaknya kedua narasumber kita ini agak sibuk, susah dihadirin kembali. Waduh. Jujur masih pengen ngobrol banyak, Next, boleh tapi banget. sayang banget gitu kan, waktunya kayaknya udah nggak cukup dan kita harus segera berpisah dengan teman-teman semua, Mm-mm. karena memang segmen kali ini udah mencapai batas waktu. Tapi sebelum itu mungkin dari Mas Muksid dan Mbak Amel bisa memberikan closing statement-nya dulu gitu kan kepada Mungkin teman-teman dari semua. Mbak Amel dulu kali ya. Oke, silakan Mbak. Oke, mungkin sedikit singkat closing statement dari saya. Dimanapun teman-teman berada, kita wajib banget sadar terhadap hukum dan permasalahan kita spesifikkan terkait perempuan dan anak tadi, agar kemudian kasus-kasus yang menurut data dari tahun ke tahun itu cukup banyak gitu ya, kita bisa menurunkan angka atau jumlah kasus terkait perempuan dan anak ya. Jadi kita sama-sama berkolaborasi dan bersinergis bareng-bareng agar kemudian kasus tadi turun. Nah, jadi semangat ini semangat kami ya di LPPA, semoga juga teman-teman masyarakat sana juga semangat juga untuk melaporkan dan sadar terhadap hukum yang berlaku di Indonesia khususnya. Dan teman-teman wajib datang kalau misalnya perlu pendampingan oleh lembaga pendampingan perempuan dan anak. Jadi closing statement saya, ayo teman-teman sadar hukum dan terus berkolaborasi bersama kami dan bersinergis bersama-sama. Itu closing statement dari saya, Mbak Ana. Oke, luar biasa sekali. Jadi lebih ke ajakan buat masyarakat supaya sadar hukum gitu ya. Iya, Kita sama-sama mengurangi kasus-kasus yang terjadi. Kalau dari Mas Muksid nih gimana closing statement-nya? Ya, mungkin singkat saja gitu ya, bahwa harapan kami tentunya ke depan di tiap daerah
mau gitu ya bekerja sama, berkolaborasi dan sama-sama berkontribusi nih untuk Benar-benar. membantu menegakkan keadilan bagi perempuan dan anak, bagi yang mengalami tindakan-tindakan gitu ya yang tidak wajar dan, Benar dan banget. permasalahan lainnya gitu yang dihadapi oleh perempuan dan anak. Dan juga closing statement tentunya ayo gitu ya masyarakat bersama-sama kami untuk mewujudkan perempuan dan anak serta keluarga yang memiliki kualitas gitu ya Iya, dalam kualitas. bermasyarakat, bernegara Dan dan juga berbangsa. berbangsa tentunya. Berlandaskan pada ketuhanan yang Maha Esa. Saya sampai hafal gitu kan. Oke. Cukup. Ya mungkin cukup Mbak. Oke. Jadi bikin tadi mungkin pertemuan kita ya, sebenarnya saya mau ngucapin terima kasih banget juga sama Sama-sama, Mas dan Nana. Mbaknya udah menyempatkan hadir. Semoga kedepannya bisa datang lagi ke sini. Boleh Gitu, banget Mas. diundang Boleh ya. Siap, nanti kita undang gitu ya. Ya mungkin demikian tadi segmen kita pada hari ini. Semoga teman-teman semua tidak pernah merasa cukup akan apa yang kita sampaikan, supaya teman-teman bisa kembali mampir ke channel kami gitu. Ya, jangan Channel lupa. apa? Ada yang tahu? Channel Kelas Hukum ya. Kelas Hukum. Jangan lupa di subscribe ya. Iya. Ya. Like, Oke, like, comment. comment, and Share, subscribe. share juga. Oke. Jadi mungkin demikian pertemuan kita pada sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Fiana Supiani selaku host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.